Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan tentunya untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya ingin kembali mengajak saudara-saudaraku semua untuk melanjutkan membaca antologi Legenda Jombang dari sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Saudaraku, untuk di video yang kemarin saya sudah membaca, ada di bagian yang keempat, dan untuk saat ini saudaraku saya lanjutkan di bagian yang kelima. Dan untuk saat ini adalah legenda yang terjadi di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang. Saudaraku, warga Desa Banjardowo, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, langsung saja ayo rek moco Legenda Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Persahabatan antara Raden Subanjar. Raden Subanjar ini adalah salah satu dari sekitar 117 putra Brawijaya V atau Bre Kertabumi. Ini bersahabat dengan Raden Jumpono yang berasal dari Demak Bintoro, seolah terjadi sangat lama. Padahal sesungguhnya mereka baru dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan setapak hutan belantara. Namun karena mereka menganut keyakinan yang sama, maka kedua kesatria itu seperti kakak beradik yang lama tidak berjumpa. Kemana-mana mereka selalu berdua. Selain untuk membuka kawasan hutan untuk pemukiman baru, juga berdiskusi perihal pengetahuan agama. Jadi sama-sama muslimnya ini, saudaraku. Sehingga satu dengan yang lain saling melengkapi, ibarat cangkir dengan tutupnya. Ada kebiasaan Raden Subanjar ketika membuka kawasan hutan dan melakukan perjalanan dengan Raden Jumpono, yaitu Raden Subanjar ini tidak bisa menahan rasa haus, sehingga sebentar-bentar singgah di suatu tempat untuk mendapatkan air minum. Menyikapi kebiasaan Raden Subanjar, sahabat barunya ini, Raden Jumpono dengan telaten mendampingi. Biar bagaimanapun sosok Raden Subanjar sangat santun dan peduli terhadap orang lain. Kedua sahabat itu, saudaraku, layaknya hewan Mimi lan Minpuno, kemana-mana selalu berdua. Selama melakukan pembukaan kawasan hutan, Raden Subanjar dan Raden Jumpono tidak pernah meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Salah satunya adalah senantiasa menegakkan sholat. Maka tidak mengherankan jika mereka merasa sangat dekat antara satu dengan yang lain, terutama ketika mencari air untuk berwudu dan kebutuhan minum bagi Raden Subanjar. Di mana ada Raden Subanjar, di situ pasti ada Raden Jumpono dan sebaliknya. Hingga pada satu hari, saudaraku, Raden Subanjar meminta izin kepada sahabatnya untuk mencari sumber air karena ia sudah tidak tahan lagi menahan haus. Raden Jumpono sangat memahami sahabatnya itu yang tidak dapat menahan rasa haus. Kemudian kedua sahabat itu mencari air di sekitar kawasan hutan yang telah dibuka. Lama mencari, akhirnya Raden Subanjar menemukan sebuah gelombang atau balong, istilah Jombangnya, atau kolam air. Anehnya pada sudut kolam itu terdapat bangunan mirip kandang hewan. Jadi di sudut kolam itu ternyata ada bangunan yang mirip kandang hewan. Kemungkinan sebelum kedatangan Raden Subanjar dan Raden Jumpono, daerah itu sering didatangi penggembala hewan.
Nah, usai minum, saudaraku, Raden Subanjar berkemas diikuti Raden Jumpono. Karena melihat ada kandang hewan dekat Blumbang atau Balong, maka berkatalah Raden Jumpono, "Wahai saudaraku Raden Subanjar, kamu telah menunjukkan adanya balong di dekat kandang hewan. Maka ketahuilah, kelak tempat ini aku namakan Balong." Kemudian Raden Subanjar pun mengangguk sambil tersenyum. Saudaraku yang berbahagia, narasumber dari legenda ini adalah Ibu Nur Afifah, Kepala MI Nurul Ahmad Desa Banjardowo, Jombang, yang diwawancarai oleh penulis buku ini yaitu Mas Dian Soekarno. Saudaraku, itulah sedikit tadi kita membaca legenda Kota Jombang. Bagi saudara-saudaraku yang ingin mendapatkan buku legenda Kota Jombang, bisa menghubungi Mas Dian Soekarno yang beralamatkan di desa atau di perumahan Sumbentoro, Desa Sumbermulyo, atau dapat menghubungi saya langsung. Nanti saya hubungkan ke Mas Dian Soekarno. Saudaraku, itulah tadi sedikit saya membaca legenda Kota Jombang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting adalah ayo rek moco legenda Jombang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.